Kita masuki bulan November, apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus? Waduh, kita boleh kompak ya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, haleluya. Saya tahu ini bukan sekedar kebiasaan, tapi kita betul-betul percaya kita orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu yang percaya bahwa kita ini ditetapkan Tuhan bukan untuk jadi orang yang kalah, tapi orang yang menang? Berapa banyak? Amin, ya. Dan bukan hanya menang, tapi dikatakan lebih dari mereka yang menang, lebih daripada pemenang. Lagu kita tadi ya. Nah, kita mesti tahu ya, apa yang disebut dengan lebih daripada yang menang. Kalau yang menang kita ngerti, yang kalah kita juga tahu. Tapi yang lebih daripada pemenang itu seperti apa, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, untuk menang ya tentu harus tahu lawannya apa. Berapa banyak di sini rindu terjadi kemenangan ketika Bapak Ibu pulang dari tempat ini? Mau ya kemenangan? Banyak orang ke gereja, termasuk saya juga, punya pengharapan dan harus kita punya pengharapan bahwa mengalami sesuatu kemenangan atas yang sedang kita hadapi. Saya percaya tidak ada orang yang datang pagi ini tanpa masalah, tanpa pergumulan. Semua Bapak Ibu pasti pergumulan, amin? Punya pergumulan. Dan tentu Bapak Ibu mau mengalami kemenangan. Ada yang datang sini dengan sakit, ada yang datang dengan masalah mungkin ekonomi. Mungkin studi saudara sedang kesulitan. Mungkin keluarga saudara sedang kehilangan pekerjaan dan sedang kehilangan harapan. Dan saya mau kasih tahu saudara ada di tempat yang tepat. Karena Tuhan mau kasih kemenangan dalam hidup saudara. Dan kemenangan yang luar biasa dikatakan adalah kemenangan yang membuat kita lebih daripada pemenang. Pagi hari ini kita akan lihat satu kebenaran dan ini juga menolong saya, memberkati saya. Dan saya percaya ini juga akan memberkati kita semua. Bahwa kemenangan yang disebut di Alkitab lebih daripada pemenang bukan sekedar ketika saudara datang dengan hutang piutang lalu Tuhan tolong. Berapa banyak saudara percaya Tuhan mau tolong saudara? Tuhan rindu tolong saudara. Amin. Bukan hanya ketika sakit kita datang ke sini dan Tuhan sembuhkan. Berapa banyak saudara percaya Tuhan mau kita sehat? Amin. Tuhan mau kita umur panjang, Tuhan mau kita kuat. Amin. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan tidak mau saudara kekurangan? Amin. Karena Dia Bapa yang murah hati. Tapi hari ini ada satu yang dikatakan di firman Tuhan lebih dari pemenang. Saya mulai dengan ingat sebuah studi, ya waktu saya kuliah dulu ada pelajarannya ini Bapak Ibu. Gambarnya seperti ini nih. Ini gambar mitologi Yunani. Namanya Janus. Dewa Janus. Kami disuruh belajar dewa ini. Kenapa? Karena ini hebat dewanya. Bisa lihat ke depan sekaligus lihat ke belakang. Nah, jadi ada satu pemahaman dalam dunia manajemen yang saya sedang pelajari saat itu. Bahwa perusahaan-perusahaan yang hebat itu bisa lihat dua hal sekaligus. Apa yang sedang terjadi hari ini, ya hal-hal yang sifatnya operasional dia harus terus kerjakan. Sambil terus mikir masa depan, dia mau bikin sesuatu yang baru seperti apa, inovasi. Ini sedikit kuliah ya karena saya ngajar, disebutnya ambidexter. Ambidexter itu Anda bisa kayak main piano tadi, bisa yang satu neken ini kayaknya rumit banget. Dan Dewa Janus ini bisa lihat banyak hal sekaligus, apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi pesannya apa waktu itu? Bahwa kita sebagai manajemen harus bisa melihat hal-hal yang operasional kita perhatikan, make sure apa yang terjadi dengan baik. Tapi juga kedua untuk bisa melihat apa yang harus dilakukan untuk perbaikan ke depan. Jadi inovasi dan selanjutnya. Dan ini bukan hal yang gampang ya, saya lihat ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana punya dua perhatian sekaligus, lihat apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi ke depan. Nah, saya kembali ke Janusnya dulu, saya kira tidak ada yang salah ya di sekolah-sekolah bisnis diajarin begitu untuk bisa inovatif. Tapi kita mau lihat kebenaran firman Tuhan karena banyak orang terjebak berpikir seperti ini. Dia lihat perjalanan hidup dia, ada hal-hal yang sesuai diharapkan, ada yang tidak. Dan dia coba lihat ke depan juga, kadang-kadang lihat ke belakang, kadang-kadang menyesal, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang takut, kadang-kadang khawatir. Tapi kadang-kadang juga semangat lihat ke depan. Wah, masih ada pengharapan.
Tapi ketika apa yang diharapkan tidak terjadi, dia lihat lagi, waduh, ini tidak seperti yang saya bayangkan. Menjadi orang Kristen tidak seperti saya bayangkan, masalah saya belum selesai. Dan dia belum menyesali pilihan-pilihan yang dia buat. Saya mau sampaikan sama saudara, saya juga datang di sini dengan banyak pergumulan, sama ada hal-hal yang menurut saya kenapa harus terjadi ya. Ada usaha yang gak berhasil, ada banyak tenaga yang hilang, ada banyak kekecewaan di masa lalu. Tapi kita lihat apa yang Alkitab ajarkan untuk kita pagi ini. Kita lihat Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ada sebuah kerinduan Paulus. Dia mau tangkap itu. Apa yang dia mau tangkap sebentar kita akan dengar. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi saudara, ada sikap anak Tuhan yang harus mau melupakan yang sudah lewat. Katakan amin. Dan mengarahkan diri matanya ke depan. Jadi tidak seperti Janus, saudara. Orang Kristen tidak diajar untuk melihat-lihat masa lalu. Katakan amin. Jadi yang kemarin sudah lewat ya sudah. Hari ini Tuhan punya sesuatu yang baru buat kita. Amin. Nah, jadi arahkan ke depan. Nah, ini khususnya buat rumah tangga, tentu nggak ada yang sempurna, ya. Kita anak-anak, orang tua, suami istri juga banyak masalah. Ada hal-hal yang membuat mungkin kita menjadi sakit hati. Coba mau nggak hari ini kita lupakan? Ya, lupakan. Yuk sekarang yang punya pasangan, bersyukur untuk pasanganmu dan lihatlah ke depan. Oke? Karena kadang-kadang ada yang memorinya kuat banget, nggak bisa di-delete. Terlalu kuat, yang udah tanggal 17 Januari tahun 2003 masih ingat kejadian apa gitu. Nah, Alkitab nggak ajarin saudara untuk mengingat yang begitu. Amin. Alkitab ajar kita untuk lihat ke depan. Coba senggol kiri kanan, lihat ke depan. Lihat ke depan ya. Amin. Jadi saya nggak tahu saudara datang apa yang menyakiti hati saudara, jangan berkutat di sana. Itu Tuhan nggak mau. Karena iblis mau rampas sukacita kita hari ini. Kalau kita menyesali apa yang sudah lewat, ya begitu. Mari kita lihat ke depan. Dan ada apa di depan? Saya mau kasih lihat ya. Jadi arahkan pandangan kita ke depan karena ada apa di depan. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 14. Kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, orang Kristen yang normal yang punya kasih karunia dalam hidupnya, nomor 1 tandanya berlari. Coba bilang berlari. Berlari itu ada energi, ada semangat. Betul gak? Saya nggak tahu tadi saudara lemah lesu, letih lesu atau gimana datang. Nggak apa-apa, tapi pulang saudara, pulang harus berlari. Semangat. Coba bilang semangat. Jadi orang semangat baru bisa lari. Kalau nggak ada tenaga. Kenapa orang mau berlari semangat? Karena ada tujuannya yang kedua. Tujuannya apa? Dikatakan ada hadiah panggilan surgawi. Jadi saudara, pertandingan kita ini harus benar. Perlombaan kita harus benar. Kalau kita salah bertanding ya makanya nggak semangat. Coba kita lihat ya, apa kata firman Tuhan tentang pertandingan kita. Berlari-lari di sini, kalau saya lihat ya, Alkitab mengajarkan sangat-sangat ini ya, luar biasa. Coba lihat, saya nggak siapin slide-nya, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26 kita baca. Ibu Sintia boleh baca atau mic-nya pinjam? Mikrofon ada? 1 Korintus pasal 9 ayat 24, 25 dan 26. Coba tolong ditampilkan di depan dan dibacakan. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sampai di situ dulu, bilang mahkota yang abadi. Sekarang kita masih mengingat nggak mahkota yang abadi? Saya mau kasih tahu, kalau saudara matanya masih melihat hal-hal yang sementara, kita nggak bisa semangat melewati hidup ini. Saudara harus ingat ada mahkota yang abadi. Coba bilang mahkota yang abadi. Nanti kita lihat ya, seperti apa yang Tuhan siapkan buat kita. Lanjut, ayat 26. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi... Udah, sampai situ, ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi bukan muter-muter ini. Jelas apa yang mau dia kejar. Saudara, saya harap saudara hidup ini gak melelahkan lagi. Kita malah semangat karena ada sesuatu yang akan menjadi bagian kita. Mari kita lihat slide-nya lagi. Jadi pertandingan saudara bukan lawan pergumulanmu. Coba katakan bukan lawan pergumulan. Bukan soal piutang-piutang, soal sakit. Pertandingan saudara bukan itu Bapak Ibu. Ya, kita lihat pertandingan kita apa sih? Kita lanjut ya. 1 Timotius 6 ayat 12. Kita baca 1, 2, dan 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 2 Timotius 4 ayat 7. Kata Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Coba katakan iman. Jadi pertandingan kita ini bukan pertandingan banyak-banyakan hasil ya. Hidup Anda udah mencapai apa? Gelarnya udah berapa? Hartanya udah berapa? Asetnya udah berapa? Dan bagi yang mau kelihatan rohani, jemaatnya udah berapa? Cabangnya udah berapa? Udah berapa yang kita baptis? Saya mau kasih tahu, itu semua berharga di hadapan Tuhan. Tapi itu bukan tujuan kita. Saya harap kita semua mengerti pertandingan kita adalah pertandingan iman. Coba katakan pertandingan iman. Iman itu yang harus kita lewati sampai Tuhan panggil kita ya. Jadi Bapak Ibu, ini mengajar kita untuk sesuatu. Biarlah kita tidak mengejar-ngejar sesuatu yang memang Tuhan akan urus dalam hidup kita. Kita nggak perlu ngerti semua bagaimana Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Itu sudah bagian Tuhan. Bagian kita lah untuk tetap percaya sampai pada akhir ya. Amin. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 7 berkata apa? 2 Korintus 5 ayat 7. Pertandingan kita adalah untuk belajar percaya. 1, 2, dan 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau kita lihat rekening kita memang jadi gak semangat saudara, kadang-kadang. Ya, ada yang up and down tergantung omsetnya. Kalau omsetnya lagi bagus semangat ya, pagi-pagi bangun haleluya puji Tuhan. Tapi begitu menurun jadi hilang semangatnya karena udah lupa mahkota abadi. Yang dia ingat mahkota sementara di dunia ini. Kemuliaan sementara. Jadi itu bukan Kristen saudara. Christianity, Yesus datang menolong kita, amin. Tapi tujuan dia bukan sekedar menyembuhkan, untuk menunjukkan siapa dia. Supaya saudara tahu ketika saudara sudah mengenal Tuhan Allah pencipta itu sudah lebih dari segalanya. Lebih. Coba kita dengarkan ya Paulus bilang apa nih? Supaya kita jangan salah jadi orang Kristen ya, salah orientasi nanti. Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Ini berkata demikian ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Berarti apa ini Bapak Ibu? Karena saudara kenal Kristus, tujuan hidupnya berubah nih. Yang berharga jadi berbeda. Dunia mengajar kita berharga itu ya banyak harta, banyak pengaruh, punya posisi, punya gelar, punya aset. Tapi Paulus bilang, yang dulu dia anggap keuntungan, dia anggap malah rugi. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, saya tahu kita semua punya tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ini enggak mengatakan untuk saudara enggak usah kembangkan talentamu, enggak bekerja, bukan. Saya punya tanggung jawab juga besar. Saya juga punya tugas-tugas yang harus saya kerjakan sebagai seorang ayah, pemimpin di dunia pekerjaan, di dunia usaha. Saudara kerjakan itu semua. Tapi biarlah tujuan kita adalah pengenalan dengan Kristus. Pengenalan ini bukan seperti sekedar tahu tapi mengalami Yesus. Itu melampaui semuanya. Saudara, mengenal di sini bukan mendengar. Mengenal di sini bukan tahu tapi mengalami. Bukan gnosis tapi ginosko, kata yang digunakan. Gnosis itu kayak gini, saudara sedang gnosis nih. Ini sedang menambah gnosis. Semua saudara yang pulang dari sini pasti tahu ayat-ayat barusan. Tapi pulang ketika saudara hadapi pergumulanmu, lalu engkau katakan terima kasih, aku tahu engkau hadir di sini di tengah pergumulanku, dan pengenalanku bahwa engkau tidak tinggalkan aku itu lebih daripada semuanya. Itu sudah mengalami Kristus. Saya mau kasih tahu, khotbah hari ini gampang sekali saudara, untuk dibawa pulang. Lebih dari pemenang berarti kalau menang cuma masalahnya selesai. Tapi kalau lebih dari pemenang, masalahmu boleh gak selesai tapi engkau tetap sukacita. Itu lebih daripada pemenang, betul gak? Artinya gak ada yang bisa mencuri sukacitamu lagi. Itu yang saya mengerti, Tuhan singapkan lebih dari pemenang adalah bukan masalahmu beres. Tapi hidupmu gak berkurang semangatnya. Gak down meskipun banyak tekanan dalam hidupmu. Itu lebih daripada orang yang menang. Caranya gimana? Ya kenal Tuhanmu. Kenali Yesus itu. Alami dia. Alami kehadirannya. Dikatakan malah sampah ya. Jadi kata sampah ini kemuliaan dunia ya. Bahkan kemuliaan di gereja juga. Dulu di jemaat ya. Paulus ini kan orang terhormat di kalangan agamawi. Ini jabatannya tinggi. Dihargai, dia orang yang taat, bukan orang sembarangan, dia bilang itu sampah. Dan kata yang digunakan, kotoran binatang. Itu katanya kasar banget, kalau Paulus ngomong itu sampah itu diperhalus dalam bahasa Indonesia. Ini sebenarnya kotoran binatang dia bilang. Jadi semua yang dianggap disembah-sembah orang itu, yang membuat hati kita sedih, yang membuat hati kita khawatir, aduh nanti aku punya masa depan gak ya, aku nanti berharga gak ya, aku nanti bisa sukses gak ya. Hal-hal yang membuat kita worry, dan Paulus bilang apa itu sampah semua. Kita punya yang lebih baik, saudara. Saudara punya yang lebih baik. Jadi hari ini saya hanya mau tolong saudara untuk lihat, jangan salah lihat. Tadi katakan hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Dan saya percaya justru sebaliknya. Ketika kita mulai percaya, kita punya yang lebih baik di dalam Kristus, baru saudara melihat. Percaya dulu baru bisa lihat. Ini bukannya melihat dulu baru percaya, show me the money gitu ya. Tapi waktu saudara percaya, saudara berbahagia saudara. Kita harusnya bersyukur. Sembuhkan gak orang sakit? Sembuhkan. Dia tolong gak orang yang lagi lapar, dia kasih makan gak? Kasih makan. Ketika lagi pesta gak ada anggur, dia kasih anggur gak? Ketika ada orang buta, orang lumpuh, dia sembuhkan enggak? Sembuhkan. Pertanyaan saya, yang disembuhkan Yesus itu ada berapa orang? Cukup banyak ya, semua yang datang kepada dia disembuhkan. Yang dia kasih makan 5.000, ada berapa kali mujizat? Saya mau tanya sama saudara, pernahkah saudara berpikir apa tujuan Yesus? Saya sempat mikir dulu ya, jangan-jangan untuk nyembuhin orang-orang ini. Jangan-jangan untuk menolong orang masalah manusia. Tapi menurut saya anak Allah yang hidup terlalu berharga darahnya hanya kalau untuk ngurus itu. Saudara nangkap maksud saya? Masa Yesus datang hanya untuk nolong beberapa orang? Misi dia nggak pernah dia datang untuk hanya sembuhkan orang. Mari kita kembali mengingat dia adalah juru selamat kita.
Saudara, dia selamatkan seluruh umat manusia. Itu misi dia. Dan kenapa dia sembuhkan orang? Kenapa dia bangkitkan orang mati? Kenapa dia ubah air jadi anggur? Kenapa orang buta bisa melihat? Orang tuli bisa mendengar? Supaya orang tahu siapa yang bicara ini bukan manusia biasa. Semua mujizat Tuhan Yesus bukan tujuannya supaya hanya orang-orang itu disembuhkan, tapi itu untuk menyatakan siapakah dia. Jadi saudara mungkin bersyukur kalau saudara lebih mujizat dan saudara jadi percaya pada Tuhan Yesus. Itu hal yang luar biasa. Banyak orang yang percaya karena ditolong Tuhan. Tapi langkah lebih luar biasa kalau saudara percaya kepada dia tanpa harus mengalami mujizat Tuhan. Percayakah saudara dia tetap juru selamatmu? Percayakah meskipun masalahmu berat, kasihnya enggak akan beranjak dari hidupmu? Itu aja yang kita perlu dengar hari ini. Itulah orang yang lebih daripada pemenang. Kalau saudara datang ke gereja supaya utangmu beres dan Tuhan tolong, puji Tuhan. Tapi kalau utangmu belum beres dan kita tetap pulang sukacita, Tuhan aku punya mahkota abadi, Anda sudah lebih daripada pemenang. Mari kita alami itu, sederhana saudara. Kita lanjut ya. Ayat yang 9 dari pasal ini berkata gini. Dan Paulus, aku bersyukur katanya ya, pengenalan akan Kristus lebih daripada segalanya, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, waktu Paulus sudah mengerti ini, semua prioritas hidupnya berubah. Yang dulu keren dia bilang udah gak keren lagi. Kenapa dia bilang? Pertama, dia tahu dia berada di dalam kebenaran, dia anggap righteous, dibenarkan oleh Tuhan bukan karena apa yang dia kerjakan, tapi karena dia percaya pada apa yang Yesus kerjakan. Ini yang kita sebut pembenaran. Saya percaya di sini saudara tahu bahwa kita tidak seorang pun bisa dianggap benar karena perbuatan kita. Amin. Tidak ada yang bisa datang sama Tuhan dengan perbuatannya. Tidak ada saudara. Saya yang bicara ini juga gak bisa ngomong apa-apa. Saya juga orang berdosa sama seperti saudara. Tapi dikatakan kita berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaran kita karena mentaati sesuatu perbuatan kita, tapi kebenaran karena kepercayaan yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Ini yang kita sebut justification. Coba bilang justification. Jadi saudara sudah dianggap benar karena percaya pada Yesus. Status kita udah benar nih. Status kita sudah benar secara rohani, saudara, bukan hanya benar tapi juga menjadi anaknya. Siapa yang percaya menjadi anaknya. Saudara tahu menjadi anaknya itu ada banyak cara ya di dunia ini, bisa diadopsi. Bisa juga dilahirkan. Tapi saudara tahu gak, anak Tuhan itu bukan diadopsi. Kita ini dilahirkan kembali. Jadi saya ini bukan anak angkat, tapi menjadi anak kandung dari Allah. Ada benih ilahi dalam kita. Saudara, kita lihat lagi, lanjut ya, apa yang terjadi? Ayat 10, yang ku kehendaki sekarang ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Perubahan pola pikir Paulus, perubahan prioritas hidupnya, perubahan tujuan hidupnya, perubahan nilai-nilai dalam hidupnya terjadi setelah dia dibenarkan. Sekarang yang dia inginkan dalam hidupnya mengalami Yesus. Betul? Mengenal dia dan kuasanya. Ingin ngalamin perjalanan bersama Yesus. Ini tidak sama dengan dunia. Berbeda. Ini membuat hidupnya nanti jadi beda. Dan proses mengenal Kristus, mengalami Yesus ini terjadi sepanjang umur orang percaya. Saudara akan alami banyak kejadian yang penuh sukacita atau membawa air mata, saya nggak tahu, saya nggak mengharapkan itu. Tapi kalau ada hal-hal yang berat sekalipun, ini bagian perjalanan mengalami Yesus dalam hidup kita. Yang penting katakan amin. Dan saudara akan lihat dia nggak akan pernah tinggalkan kita. Wow, itu harta yang besar, luar biasa saudara.
Ini yang disebut proses sanctification. Pengudusan. Coba bilang pengudusan. Jadi saudara sudah dibenarkan, justified. Tapi saudara juga sedang dipisahkan, dibuat beda dengan dunia. Jadi pada akhirnya dikatakan, di mana akhirnya aku menjadi serupa dengan Kristus oleh kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, satu hari nanti, kita semua akan mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Saudara percaya itu? Itulah yang disebut glorification. Artinya saudara dibebaskan dari tubuh berdosa ini. Jadi kita sudah dibenarkan, kita sedang dikuduskan, dibuat beda jadi dari dunia. Dan satu hari saudara akan dibuat mulia sama persis seperti Kristus. Itu yang disebut glorification. Jadi orang Kristen harus tahu, kita sudah diselamatkan, amin. Tapi kita juga sedang diselamatkan Tuhan. Dan kita akan diselamatkan Tuhan secara sempurna. Kita sudah diselamatkan karena kita sudah justified, sudah dibenarkan. Dan saudara semua, kita semua hari ini sedang diselamatkan Tuhan. Karena sedang dididik oleh firman, dikuatkan oleh Roh Kudus supaya kita bisa menghadapi apapun di dunia berbeda dengan orang dunia. Saudara jadi beda dengan orang dunia. Itu yang disebut sanctified, dikuduskan. Apa artinya kudus? Tidak sama dengan orang dunia. Dan terakhir saudara akan menjadi mulia sama dengan dia. Saudara, kesimpulan orang yang semakin dalam pertandingan imannya akan mengerti hidup ini bukan tentang dirinya lagi, tapi tentang Kristus di dalam dia. Galatia 2 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. Ini adalah perkataan Paulus. Ini perkataan orang yang dewasa secara rohani. Mari kita baca sama-sama ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup ini bukan saya lagi. Hidup ini bukan tentang diri kita sendiri. Jadi kalau hidup ini bukan tentang kita, harusnya kita sukacita dong. Kita rileks dong, betul gak? Hidup ini bukan tentang konsep dan karyanya. Tapi ketahuilah Tuhan mau pakai saya. Karena dia Tuhan yang hebat, dia punya rencana, dia punya kekuatan, dia bisa bikin apapun. Bagian kita adalah untuk membuka hidup kita. God, do whatever you want through me. Tapi ini bukan kerjaan saya. Maukah saudara lepaskan itu? Maka saudara akan berbahagia. Amin. Jadi jangan mencengkeram semua yang sedang saudara kerjakan. Keluargamu juga biarkan Tuhan. Ini bukan tentang pekerjaan saya, keluarga saya. Tapi Kristus di dalam keluarga kita. Ya, saya sebagai pemimpin juga belajar ya. Karena ternyata banyak sekali hal-hal di luar kendali kita. Dalam perjalanan hidup, waduh ada hal-hal yang kita udah bikin baik, ternyata respon orang malah negatif sama kita. Kita bikin baik sama orang malah kickbacknya negatif sama kita. Dan saya banyak bertanya sama Tuhan, Tuhan capek juga jadi orang baik. Bikin orang baik malah yang baik, yang buruk balik. Malah diinjak orang, disalah mengerti, ditekan orang, kita coba ngalah malah di-press, diadukan, segala macam. Itu sehari-hari saya lihat ya, wah kayak Tuhan gak hadir dalam hidup saya. Tapi saya bilang, inilah proses untuk menjadi lebih dari pemenang itu. Masalahmu boleh segudang, tapi engkau tidak pernah kalah. Engkau tetap sukacita, engkau tetap berlari. Coba bilang berlari. Itu artinya orang Kristen tuh gak bisa kalah. Mau ada apapun dia bangun terus. Baik ya Bapak Ibu, jadi semangat. Saudara mau semangat dalam Tuhan? Dalam pertandingan iman? Ya, bukan karena melihat, tapi karena engkau percaya. Ya, dan hidup ini bukan tentang kita lagi. Itu lebih mahal pengenalan dengan Kristus ya. Nah, dalam perjalanan hidup kita tadi berlari, dalam bertanding, kita juga punya lawan, lawannya bukan orang lain, bukan teman seangkatan, dia udah punya apa, saya belum punya apa. Itu orang yang salah ya. Pertanyaan kita bukan melawan itu dan juga bukan melawan diri kita sendiri. Ada orang yang bilang ya, siapa lawanmu? Musuhku adalah diriku sendiri. Capek banget melawan dirimu sendiri. Ya, musuhmu si jahat saudara. Saya bilang musuh kita iblis.
Ya kalau saudara musuhin diri sendiri capek, betul gak sih? Siapa lawanmu? Dirimu sendiri. Jangan si iblis. Saudara, kita lihat ya. Ini Alkitab berkata demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan apa? Penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara yang saya pahami yang mengerikan bukan roh Nyi Roro Kidul. Ada, saya percaya itu roh-roh jahat ada di mana-mana. Roh si singa Mangaraja kalau di Tanah Batak. Tapi yang paling mengerikan adalah roh yang menyerang pikiran saudara. Itu jauh lebih ngeri. Karena Nyi Roro Kidul dia nggak main ke rumah saya. Nggak tahu ke rumah saudara main nggak dia. Kalau main perlu dipertanyakan, ngapain dia datang ke rumah saudara ya? Oh, roh-roh jahat itu mah nggak main ke rumah saya. Yang main di rumah saya itu kekhawatiran, keraguan, pertanyaan-pertanyaan, kalau Yesus baik, kenapa ini terjadi dalam hidupmu? Itu semua mainannya iblis. Membuat engkau ragu, engkau anak yang dikasih Tuhan. Waktu Yesus berpuasa, iblis bilang apa? Kalau engkau anak Allah, yang diserang apa? Identitasnya. Kalau engkau anak Allah, kenapa kayak gini? Coba, pernah gak saudara tanya gitu? Saya pernah tanya, kalau aku anak Tuhan, kalau Tuhan adalah Bapakku, kenapa kayak gini? Saudara mesti tahu, itu bukan suaramu. Itulah suara si iblis, roh-roh di udara ini. Itulah peperangan saudara sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Sepanjang hidup kita suara itu gak akan pergi, dia coba. Tapi saudara lebih daripada pemenang. Saudara tahu gimana Yesus kalahkan itu? Ada tertulis, ada firman dalam hidup saudara. Dan firman itu gak berkuasa kalau kita gak percaya. Jadi kalau dia bilang Allah sangat mengasihimu, percaya gak kok? Percaya gak Tuhan sangat mengasihimu? Meskipun masalahmu segudang, Tuhan mengasihimu. Hari ini biarlah saudara pulang dalam kemenangan, lebih daripada kemenangan. Amin. Itu peperangan kita, makanya Paulus bilang dia juga pertandingan iman, dia juga disembelih terakhirnya. Waktu Timotius surat tadi, itu surat terakhir sebelum dia dipenggal. Dia sedang nunggu hukuman mati, nulis nguatin orang, ayo bersukacita, kuat ya orang ya. Dia orang yang banyak trouble saudara, sedang nunggu hukuman mati. Ada cerita ya, lagu seorang pengubah lagu, It is well with my soul. It is well with my soul. Yang gak tahu berarti masih muda. Yang udah tahu berarti kita seangkatan. It is well with my soul. Aduh, lagu luar biasa ya. Itu yang nulis anaknya baru mati. Keluarganya mati, saudara. Kecelakaan, tenggelam, kebakaran, itu kisahnya ngeri banget. Dan dia bisa nulis gitu. Buat saya Tuhan, memang perlu bertanding. Ini sebuah pertandingan. Bilang, susah percaya kalau melihat situasi. Tapi kalau engkau percaya perkataan Tuhan, baru engkau melihat. Itu orang yang lebih dari pemenang ya. Itu bukan orang yang lagi hidupnya gampang, saudara. Jadi musuh kita si iblis. Coba bilang, musuh kita si iblis. Jadi bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anakmu, bukan orang tuamu, bukan tetangga. Bukan dosen, musuh kita si iblis. Nah, apa yang iblis lakukan ya sepanjang hidup kita? Ini proses sanctification sampai saudara nanti dibuat beda sama orang dunia. Kalau orang dunia kalau banyak masalah udah pasti down. Dan mudah-mudahan Tuhan tolong saya. Mungkin ada salah saya, makanya Tuhan hukum saya. Itu orang dunia. Tapi saudara nggak, Tuhan nggak akan pernah menghukum kau lagi. Jadi ini semua nggak ada hukuman Tuhan, nggak ada. Tidak ada yang jelek dalam hidup kita. Amin. Ya, kita lihat. Ini yang iblis kerjakan, dia coba.
Nomor 1 kekhawatiran. Ini paling banyak semua orang khawatir. Coba 1 Petrus 5 ayat 7-8 kita baca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, iblis gak bisa menjamah hidup saudara, tahu gak sih? Berapa banyak saudara ada di dalam Tuhan sekarang? Kita ada di dalam Kristus? Betul? Yesus dalam kita, kita dalam Kristus, betul? Bagaimana mungkin iblis bisa jamah hidup saudara? Gak mungkin dia bisa jamah hidup kita. Tapi dia bisa takut-takutin kita. Dia bisa sekali bikin kita khawatir. Dia bisa bikin saudara putus asa. Dia bisa bikin kita ragu sama Tuhan. Itu orang yang bisa ditelan. Tapi kalau saudara hari ini udah dengar kebenaran firman Tuhan, ketahuilah semua keraguanmu itu bukan datang dari dirimu. Itu iblis sedang mencoba. Jadi tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan lihat ya bagaimana saudara perlu pulang dengan kemenangan. Saudara ingat ini lebih daripada yang menang. Kita akan baca ayat-ayat yang luar biasa. Temanya belum dibaca. Jadi khotbahnya belum mulai saudara. Udah 40 menit Pak, udah jam 11 belum mulai. Karena kesimpulannya sebentar ya. Ini ayat-ayatnya ya. Siapa yang tahu saudara itu lebih daripada pemenang? Ya, ada nggak di Alkitab sih? Ada yang tahu nggak di mana? Yang pasti di Alkitab lah ya. Somewhere Pak. Saya kasih tahu alamatnya ya. Roma pasal 8, jangan baca satu ayat. Kita harus baca semuanya. Ayat 31 sampai 39 kita baca bersama-sama ya. Ini yang membuat saudara lebih daripada pemenang. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nomor 1, ada badai, ada apa? Pokoknya Allah ada di pihak aku. Aku gak sedang ngadepin dia, tapi dia berjalan bersama aku. Amin. Nah, jadi ini ketenangan luar biasa. Karena tadi kalau di dunia ada sesuatu yang buruk di rumahnya, dia pikir Tuhan sedang marah sama dia. Hari ini kabar buat engkau, Tuhan ada di pihak saudara. Dia berjalan di pihak kita. Dia satu sisi sama kita. Ayat 32. Kita baca sama-sama, ini ayat favorit kita ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Haleluya. Amin. Dia bukan tidak sayang Yesus, dia bukan tidak sayang anaknya. Tapi tidak menyayangkan, tidak mempertahankan Yesus buat saudara dan saya. Bagaimana mungkin dia tidak berikan yang terbaik buat kita. Dia tidak menyayangkan itu. Dia mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus buat kita. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Tentu bukan. Siapakah yang akan menghukum kita, saudara? Saudara ini orang yang gak akan pernah terhukum lagi. Luar biasa. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wah, saudara percaya gak semua yang ditulis di Alkitab? Satu hari ada penghakiman loh. Ini bukan abal-abal. Satu hari engkau berdiri di hadapan tahta itu. Tahu gak saudara berhadapan di tahta itu kalau saudara gak punya pembela, selesai, habis hidup kita. Dan hukumannya bukan hukuman sementara saudara. Mati kekal. Selesai hidup kita. Hari ini kabar baik buat saudara, engkau dibela oleh Yesus. Yesus bukan mencari kesalahan kita, dia membela saudara dan saya. Ayat 35. Ayo kita baca sama-sama ya, ini kesimpulan hari ini nih. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada saudara. Seperti ada tertulis, oleh karena engkaulah kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dan betul, Paulus disembelih terakhirnya saudara.
dianiaya karena Kristus. Kita lanjut ayat 37. Jadi nggak ada Kak ya, kesesakan, penganiayaan, kelaparan. Mungkin saudara sedang ngadepin ini. Kita lanjut. 37. Kita baca dengan suara yang keras. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan saudara, di dalam semuanya itu, semuanya tadi udah disebut. In all your troubles, we are more than conquerors. Jadi saudara ini orang hebat, saudara gak bisa disentuh apapun lagi. Mati aja udah gak ngaruh. Jadi saudara kabar baik buat kita, pulanglah dengan kemenangan. Gak ada yang bisa sentuh saudara. Dompet kosong, oke, itu masalah tapi bukan masalah besar. Betul? Betul? Betul gak? Betul banget lah. Karena Tuhan juga peduli akan hidup saudara. Kalau dia suruh pulang ya pulang. Hidup ini bukan tentang saya kan. Sebab aku yakin bahwa baik maut. Mungkin saudara ada yang menghadapi penyakit di sini. Saya sempat bertanya, kalau Tuhan baik kenapa ya orang sakit? Dengerin ini. Maut gak memisahkan saudara dari kasih Tuhan. That's why. Gak misahin saudara dari kasihnya. Hidup. Tentu hidup yang susah maksudnya kali ya. Orang bilang kalau hidup senang mah, wah ini hak karunia Tuhan. Tapi ada banyak orang yang berani mati tapi gak berani hidup loh. Tahu gak berani hidup? Mikirnya gantung diri aja. Di sini bertobat saudara itu pikiran iblis membuat engkau putus asa. Kasih Tuhan tetap menyertai saudara. Jadi jangan putus asa ya saudara. Hidup mau malaikat, pemerintah yang sekarang mau Prabowo, Jokowi, siapapun nanti juga nggak ngaruh. Dalam hidup orang percaya nggak ada yang bisa sentuh hidup kita. Katakan atau kuasa, power di atas, di bawah, makhluk lain, Nyi Roro Kidul, siapa? Nggak ada yang bisa nyentuh hidup kita. Suster yang ngeri-ngeri itu, film-film horor, nggak ada yang bisa nyentuh hidup saudara. Amin. Mau yang terbang, mau yang Dracula, kalau emang ada ya, makanya jangan pernah takut ke kuburan saudara. Mati aja nggak ngaruh kok kita. Ya, siapa di sini masih takut kuburan? Oh, ada yang masih takut. Siapa yang takut ke kamar jenazah? Oh, itu kalau dokter ketawa dia ya. Praktikumnya kan gitu katanya. Saudara jangan takut ya. Kematian itu hanya proses yang indah buat kita bertemu Tuhan. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. So, there is no problem. Nggak ada yang serius dalam hidup saudara. Kita aja terlalu stres. Kenapa? Karena makan perkataan si iblis. Ya, nah ini hadiahnya nih, terakhir nih saudara. Saya akan kasih lihat ya, kenapa Paulus ngomong gitu. Kenapa dia ceritakan, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Kenapa kita go all the troubles ya. Kita baca sedikit dari pasal 8 sebelumnya, ayat 18, 19 dan 23. 3 ayat terakhir nih. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oh saudara, saya menunggu hari itu bertemu dengan Tuhan. Coba dikatakan, tidak bisa dibandingkan. Coba katakan, tidak dapat dibandingkan. Jadi saudara sekarang gak bisa ngebayangin. Betapa hebatnya bagian saudara dan saya. Kalau saudara nanti ketemu dengan dia. Dan itu dijamin terjadi dalam hidup orang percaya. Jadi kita harus mengarahkan pandangan kita jangan sama hal yang kecil. Lihat yang gede. Yang gede saudara udah dapat di dalam Tuhan. Amin. Katakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dan bukan hanya mereka saja tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita. Mengeluh sambil menantikan pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita. Tubuh ini adanya dipakai di bumi sekarang. Di sini ya. Tubuh ini masih ada dosa. Masih ada hawa nafsu. Masih ada kekhawatiran membuat hidupmu up and down.
itu membuat kita menderita. Alkitab bilang penderitaan zaman sekarang karena saudara masih tinggal di tubuh ini. But once it will happen, kita dibebaskan dari tubuh ini. Saudara tahu peristiwanya apa? Peristiwanya rapture. Waktu Yesus jemput kita kedua kali. Dalam sekejap mata, orang yang mati dibangkitkan. Orang yang masih hidup akan diganti tubuhnya. Bebas dari dosa. Saudara akan melihat kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan semua trouble yang saudara sedang lewatin. Nggak imbang itu saudara. Ayo semangat lari dalam Tuhan. God bless you. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan dimuliakan bersama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu yang tadi, kita percaya ada kemenangan tempat ini. Kemenangan yang terjadi bukan hanya tentang masalahmu, tapi dalam hatimu engkau menang. Kau tidak lagi tertekan, kau tidak lagi merasa kalah, tidak lagi merasa sendiri, kau tidak merasa putus asa. Karena Yesus menyertaimu, mengasihimu senantiasa. Masalah boleh datang, badai boleh datang, kasih Yesus tidak lepas dari hidupmu. Dan satu kali nanti, seluruh alam semesta ini mengeluh, menantikan saat itu. Waktu tubuh kita dibebaskan. Waktu dia datang kembali menjemput saudara dan saya. Arahkan matamu, lihatlah dia hadir dalam hidup saudara dan dia sudah selamatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah. Ku menyembah. Mari kita sembah dia. Dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu menyelamatkan kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya dalam segalanya. Kalau saudara percaya katakan. Kristus. Saudara, tangan kami, Tuhan Yesus, tangan kami angkat. Kami tahu Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami selama-lamanya. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan Yesus, aku tahu kuasa-Mu nyata buat kami di tempat ini. Apapun pergumulan anak-anak-Mu, kami sekarang datang membawa permasalahan kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau sanggup selesaikan. Dan kami percaya kami terima kemenangan dari Tuhan. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami tahu kasih-Mu melampaui semua pergumulan kami. Apapun yang kami lewati tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Untuk itu kami mau tinggikan nama-Mu. Untuk itu kami mau menyembah Engkau. Kami tahu semua mujizat pertolongan Tuhan adalah untuk menunjukkan siapakah Engkau. Kaulah Tuhan yang berkuasa, Kaulah Allah yang berdaulat atas alam semesta. Terima kasih Tuhan Yesus, kami katakan Kaulah Tuhan kami. Kaulah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah selamat kami. Saudara, mari kita ambil roti, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus.
Hari ini kita sudah mendengar Dia adalah Tuhan. Dan Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia melepaskan kesetaranya dengan Allah, turun merendahkan dirinya sebagai manusia. Dan Dia taat sampai mati. Mati dengan hina di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selamat di dalam Engkau. Kami sudah diampuni di dalam Tuhan. Kami sudah menjadi anak-anak Tuhan karena karya-Mu di kayu salib. Dan sebentar kami mau makan roti ini sebagai tanda kami mau bersatu. Kami percaya kami sudah menjadi satu dengan kematian-Mu di kayu salib. Saudara, angkat roti di tangan-Mu. Bukankah roti ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita semua karena dosa-dosa kita, dan bahwa oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Kalau kau percaya, kau katakan amin dan makanlah di dalam ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkatlah anggur yang ada di tangan saudara. Bukankah anggur ini mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan untuk menyucikan segala dosa-dosa kita yang dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau telah menjadi putih, lebih putih daripada salju. Kau dikuduskan, kau dipisahkan, kau dibenarkan. Dan satu kali engkau akan dimuliakan. Kau akan menyaksikan kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, oleh darah Kristus kami semua boleh mengambil bagian dalam hidup-Mu. Dan sekarang Kau ada di dalam kami. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau ada dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima persekutuan dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, minumlah dengan ucapan syukur. Oke saudara, kita akan nyanyikan satu lagu mengingatkan bahwa Dia Tuhan yang mengasihi kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia. Dia selamatkan kita semua. Selamatkan manusia. Oh Yesusku,
terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua saudara. Biarlah apa yang kita dengar membawa kemenangan dalam setiap pertandingan imanmu. Kau pulang dengan kekuatan baru. Kau boleh melihat kepada mahkota kekal itu. Itu sudah tersedia bagi saudara semua. Kasihnya tidak akan bisa dilepaskan oleh apapun dari hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara duduk sebentar, ada pengumuman dari Pak Gembala.